Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farisa Dwi Apriani dengan NIM 10324059 dari kelas HTNB. Di sini saya akan membahas materi udut 1, 2, kias dan diat dan reformasi positifikasi hukum Islam di Indonesia. Materi pertama, dalam fikih jinayah jarima disebut dengan tindak pidana. Menurut bahasa, jarima dalam melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan. Jarima dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meningkatkan perbuatan wajib yang diancam oleh syarat dengan hukuman had atau hukuman taksir. Adapun jarima yang termasuk dalam jarima hudud adalah jarima zina, menuduh zina, perampokan, pembunuhan, pencurian, pemberontakan, atau minuman keras. Dasar hukum tindakan jarima menurut syariat Islam tidak ada jarima atau tidak ada hukuman kecuali dengan adanya nas. Bentuk jarima hudud dan hukumannya. Yang pertama, zina, berbagai kemaksiatan. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah yaitu 100 kali cambuk. Bagi yang sudah menikah adalah dirajam. Yang kedua, qadzam, menurut istilah syara adalah menuduh orang lain yang telah berzina. Hukumannya adalah 80 kali cambuk. Yang ketiga, syarika atau mencuri, mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Hukumannya terhadap pelaku mencuri adalah potong tangan. Yang keempat, hamar atau minuman yang memabukkan. Hukumannya 40 kali cambuk. Yang kelima, kirabah atau merampok. Pelaku hirabah dapat menghadapi hukuman bunuh diri, potong tangan dan kaki secara berseling atau diasingkan. Yang keenam, pemberontakan atau budha, menuntut sesuatu hikmah, menjaga harta dan keamanan, menegakkan keadilan dan ketertiban. Saksi pemberontakan dijatuhi hukuman mati. Yang ketujuh, murtad atau ridho, itu kembali dan keluar dari Islam adanya niat melawan hukum atau kesenjangan, termasuk orang yang sia-sia amalannya di dunia dan akhirat. Merekalah penghuni neraka yang kekal. Yang kedua, materi kias dan diat adalah bagian penting dari hukum pidana Islam yang mengatur pembahasan untuk tindakan pembunuhan dan penganiayaan. Para ulama mendefinisikan pembunuhan sebagai perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Ulama Malikiyah membagi jenis pembunuhan menjadi dua, yaitu pembunuhan sengaja dan tidak sengaja. Saksi bagi pelaku pembunuhan itu ada pokok, pengganti, dan tambahan. Dalam Al-Quran terdapat makna kisos sebagai atau mengintai, mengikuti jejak dari arah yang tidak diketahui oleh yang diikuti, seperti dalam firman Allah. Dengan kata kisos, Al-Quran bermaksud mengingatkan bahwa yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan pada hakikatnya hanya mengikuti cara dan akibat perlakuannya terhadap korban. Al-Quran memberikan isyarat bahwa yang dimaksud dengan kisos adalah saksi hukum yang ditetapkan dengan semirip mungkin atau relatif sama dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya. Bentuk sastra atau balaghah yang tinggi dan kefasihan yang sempurna. Allah menjadikan kisos yang sebenarnya adalah kematian sebagai jaminan kelangsungan hidup. Itu ditinjau dari efek yang timbul bisa mencegah saling bunuh di antara manusia. Hal ini dalam menjaga keberadaan jiwa manusia yang kelangsungan hidup mereka. Macam-macam jarima.
Diat-diat adalah salah satu aspek penting dalam hukum pidana Islam yang berhubungan dengan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat suatu tindakan kriminal, terutama yang berkaitan dengan perbuatan melibatkan jiwa atau tubuh seseorang. Diat merujuk pada pembayaran yang harus dilakukan oleh pelaku kejahatan, baik itu pembunuhan atau penganiayaan, kepada keluarga korban sebagai pengganti hukuman yang lebih berat, seperti pembalasan setimpal atau kisos, hukuman mati. Macam-macam diat, diat muhalat atau diat berat seperti pembunuhan di tanah haram atau bulan haram. Diat ini bisa berupa 100 ekor unta dengan rincian 30 ekor unta betina usia 3-4 tahun. Pembayaran diat ini dilakukan tunai atau diansur. Diat muhafafah atau diat ringan, jumlah diat yang harus dibayar adalah 100 ekor unta. Diat untuk anggota tubuh, 100 ekor unta untuk kerusakan anggota tubuh yang berpasangan, misalnya kedua mata atau dua telinga. Hikmah diat dan kisos. Bahwa adanya hukuman kisos adalah keberlangsungan hidup manusia di dunia. Tindakan ini agar manusia tidak saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dan masyarakat, serta menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, materi reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum di Indonesia. Sejak pra-kemerdekaan hingga era reformasi, saat ini keberadaannya diakui dan memiliki landasan konstitusional serta yuridis yang kuat. Di masa reformasi, posisi hukum Islam semakin kokoh, menjadi salah satu dari 3 sumber hukum nasional yang sejajar dengan hukum adat dan hukum berat. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam telah secara aktif diintegrasikan ke dalam hukum positif di Indonesia. Penting dari reformasi hukum Islam di Indonesia adalah kompilasi hukum Islam ini menjadi pedoman utama bagi hakim di lingkungan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara, khususnya di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Kompilasi hukum Islam ini disusun dengan merujuk pada Al-Quran, hadis, dan berbagai pendapat ulama, serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam reformasi hukum Islam, yaitu perkawinan, wakaf, kewarisan, dan zakat, menunjukkan komitmen untuk mencapai keadilan dan relevansi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.